Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur Allah masih melimpahkan sebaik-baiknya nikmat kepada kita bersama, yaitu nikmatul iman wal Islam dan juga nikmat sehat walafiat dan kesempatan. Saudara sekalian rahimakumullah, tema kita kesempatan kali ini adalah Baitul Maqdis dulu, kini dan masa yang akan datang. Pertanyaan, mengapa Baitul Maqdis begitu istimewa? Karena posisinya dan peranannya di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang senantiasa menjadi qadhiyah markaziyah atau problematika sentral, ya. Secara muatan masalahnya dia sentral, secara geografis dia juga sentral, ya. Jadi kalau kita lihat kondisi geografis dunia kita ini, bisa dikatakan posisi Baitul Maqdis ada di tengah-tengah dari berbagai wilayah dunia ini. Suatu ketika seorang sahabat bertanya, masjid apakah yang pertama kali ada di muka bumi? Nabi menjawab, Masjid Al-Haram. Kemudian apa lagi? Nabi menjawab, Masjid Al-Aqsa. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dua masjid ini, Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, merupakan dua masjid tertua di dunia ini. Dan kalau kita perhatikan, Masjidil Haram berada di Ardul Haram, di tanah yang suci, dan ada ayat di mana Allah berjanji atau memberikan jaminan, man dakhalahu kana aminan, barang siapa masuk ke Masjidil Haram dia akan aman. Jadi Masjidil Haram ini dapat jaminan dari Allah, dia di tempat di Mekah yang sepanjang zaman akan senantiasa aman, ya. Dan tidak pandang siapa yang sedang berkuasa di Mekah, mau itu kaum beriman, mau itu kaum musyrikin, Allah berjanji dia akan aman. Dan karenanya kita ingat dalam sejarah ada peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran, di mana seorang raja jahat punya niat buruk, datang dengan pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, pada masa itu raja ini bernama Raja Abraha. Pada masa itu kota Mekah itu masih dipimpin oleh kaum musyrikin, ya. Banyak berhala di dalam Ka'bah dan di seputar Ka'bah. Tetapi kita tahu bahwa pada akhirnya pasukan bergajah ini dihancurkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirimkan tentara-tentaranya berupa Tayron Ababil, burung-burung ababil, yang menjatuhkan senjata yang datang dari neraka yang disebut dengan sijil, ya, batu-batu panas yang membakar pasukan bergajah ini. Nah, jadi itu kekhasan dari Masjidil Haram. Malah dalam perjalanan sejarah umat Islam sempat ada peristiwa yang sangat mengenaskan terjadi, yaitu masih di awal-awal perjalanan sejarah kita, yaitu di masa kepemimpinan Bani Umayyah. Sempat ada seorang khalifah dari salah satu keturunan Bani Umayyah, baru dibaiat hari ini, tidak lama, hanya sehari, dia langsung mengundurkan diri. Dan berita pengunduran dirinya ini tersebar tentunya, tetapi tidak segera digantikan dengan khalifah yang menggantikannya. Nah, sementara di Mekah ada seorang tokoh yang berpengaruh, anak seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau ini sangat dicintai dan dihormati oleh umat.
Sehingga begitu dengar kabar Bani Umayyah khalifahnya mengundurkan diri, berarti ada vakum kekuasaan, maka sebagian umat membaiat Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Ya. Dan beliau ternyata berpengaruh, berwibawa dan berpengaruh, sehingga seluruh wilayah Hijaz itu di bawah pengaruh beliau. Satu-satunya wilayah yang tidak tunduk kepada Abdullah bin Zubair adalah Syam. Syam itu wilayah yang waktu itu dipimpin oleh Bani Umayyah, tetapi sempat kosong kepemimpinan karenanya dia tampil sebagai khalifah. Nah, tidak lama Bani Umayyah kemudian membaiat pengganti dari khalifah yang mengundurkan diri, tapi terlambat. Nah, yang menggantikan namanya Marwan bin Hakam. Nah, Marwan ini kemudian mengirim satu delegasi, tapi bukan sembarang delegasi. Delegasi ini sekaligus sebuah pasukan dipimpin oleh seorang yang terkenal kejam, namanya Al-Hajjaj As-Saqafi. Maka dia dikirim untuk melakukan negosiasi dengan Abdullah bin Zubair agar meletakkan jabatan kekhalifahan, tapi Abdullah bin Zubair menolak. Akhirnya dengan paksa Abdullah bin Zubair diperangi. Ya. Jadi bayangkan kota Mekah diperangi oleh kaum muslimin sendiri. Ya, ini memang sejarah pahit. Dan ketika itu pasukan Al-Hajjaj ini menggunakan senjata yang memang waktu itu sangat efektif untuk berperang, namanya manjanik. Manjanik itu artinya ketapel raksasa yang di ujungnya diletakkan batu besar, diarahkan biasanya ke benteng-benteng musuh untuk menghancurkan dinding-dinding benteng musuh. Nah, ini diarahkan ke Masjidil Haram, ke Mekah, ya. Karenanya sebagian Ka'bah mengalami kehancuran. Anyway, tetapi Allah Ta'ala masih memelihara Masjidil Haram. Nah, itu Masjidil Haram. Sedangkan Masjidil Aqsa adanya di sebuah wilayah yang mendapat sebutan Ardul Mubarakah, negeri atau tanah yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan ayat yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Segala subhanallah itu apa terjemahannya? Maha suci Allah. Ya, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW dalam suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekelilingnya diberkahi. Makanya wilayah Syam, wilayah di mana Baitul Maqdis berada, itu disebut sebagai Ardul Mubarakah, negeri yang diberkahi. Diberkahi itu beda dengan Ardul Haram, dengan negeri yang aman, negeri yang suci, yang aman. Kalau kita ingat, tatkala kita menghadiri pernikahan dan kita ketemu dengan pengantin, ada doa yang Nabi ajarkan, ya. Dan kita biasanya dalam undangan pernikahan juga dapat itu doa, itu biasanya dicantumkan, ya. Bunyi doanya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, seringkali juga undangan itu tidak saja menulis doanya dalam bahasa Arab, tapi terjemahannya. Cuman sayangnya terjemahannya nggak lengkap. Bahkan membingungkan terjemahannya. Barakallahu laka wa baraka alaika, diterjemahkannya semoga Allah berkahi engkau dan semoga Allah berkahi engkau. Jadi dua kali disebutnya, kan aneh. Padahal dalam bahasa Arab memang maknanya berbeda. Barakallahu laka dengan baraka alaika itu beda. Barakallahu laka artinya semoga Allah berkahi engkau pengantin dalam masa gembira, senangmu, sukamu. Wa baraka alaika, semoga Allah berkahi engkau pengantin dalam masa sulitmu, masa duka, lara, kesedihanmu. Begitu. Artinya dari doa ini kita langsung dapat pelajaran bahwa keberkahan tidak otomatis berarti kedamaian, kebahagiaan, kesenangan, tidak. Keberkahan itu sesuatu yang diperlukan supaya hidup kita yang memang dinamis ini, kadangkala kita dalam keadaan gembira, lapang, senang, ya, tapi kadangkala kita dalam sulit, dalam kesedihan, dalam kepedihan, ya, apalagi kehidupan berumah tangga. Nggak ada bahtera rumah tangga itu berlayar hanya di lautan yang tenang, teduh, tidak. Kadangkala harus melewati lautan yang penuh dengan ombak, gelombang, badai bahkan, ya. Nah, jadi begitulah Ardul Mubarakah. Karenanya di negeri yang diberkahi tidak melulu kondisinya aman, tentram, damai. Tapi kadangkala, ya, bergejolak, bahkan konflik, bahkan peperangan, ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, Baitul Maqdis, ya,
Dan Masjidil Aqsa merupakan qiblatul ula lil muslimin, kiblat pertama kaum muslimin. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, maka beliau salat sebagaimana para Nabi dan Rasul pendahulunya, yaitu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Beliau menghadapkan wajahnya berkiblat ke Masjidil Aqsa meskipun beliau tengah berada di depan Ka'bah. Karenanya kalau kita lihat petanya, Ka'bah itu ada di Mekah yang lokasinya di selatan. Sedangkan Masjidil Aqsa adanya di utara, di Baitul Maqdis, atau sekarang disebutnya Jerusalem, ya. Jadi Nabi itu kalau sholat mengarah ke Baitul Maqdis, beliau selalu mengambil posisi di selatan Ka'bah, supaya Nabi saat menghadap ke Masjidil Aqsa sekaligus menghadap ke Ka'bah, ya. Nggak pernah Nabi itu memilih posisi lain. Supaya apa? Supaya tetap mengarah ke Al-Aqsa, tapi tidak memunggungi Ka'bah, begitu. Namun setelah perintah hijrah datang dan Nabi serta para sahabat diperintahkan hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah itu posisinya di utaranya Mekah, di selatannya Baitul Maqdis. Akibatnya setelah tinggal di Madinah, hijrah ke Madinah, Nabi itu setiap kali sholat mengarah ke Masjidil Aqsa memunggungi, membelakangi Ka'bah, ya kan? Karenanya Nabi galau. Dan ini berlangsung sekitar 15 sampai 16 bulan setelah hijrah ke Madinah. Sampai turunlah firman Allah surat Al-Baqarah 144 yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha walli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatara. Sungguh kami sering melihat mukamu, wajahmu, wajah Nabi Muhammad SAW menengadah ke langit. Jadi Nabi itu setelah hijrah ke Madinah, ya, itu sering menengadah ke langit seperti menanti-nanti datangnya wahyu Allah tentang persoalan kiblat ini. Nabi merasa risau harus sholat memunggungi, membelakangi Ka'bah, Masjidil Haram. Maka Allah turunkan firman-Nya, sungguh kami akan palingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Jadi sejak saat itu Nabi pun mengarahkan wajahnya, ya, kiblatnya menjadi ke arah Mekah, ya, ke arah Masjidil Haram. Dan seperti biasanya kalau ada sebuah ayat turun, Nabi memerintahkan beberapa sahabat untuk bertugas menyebarluaskan ayat itu kepada, ya, umat. Dan qadarullah salah seorang yang ditugaskan itu sampai ke satu masjid yang sedang berlangsung sholat di situ. Ada sholat jamaah sedang berlangsung di situ. Dibacakan ayat itu. Dan begitu dibacakan ayat itu, jamaah itu langsung berbalik badannya. Jadi tadinya mengarah ke utara, ke Baitul Maqdis, langsung berbalik ke arah selatan. Nah, kalau jamaahnya sih gampang, tinggal balik badannya kan. Tapi imamnya bagaimana? Makanya imamnya membalikkan badan juga, tetapi dia membelah jamaah dari tengah, kemudian dia maju ke bagian depan yang tadinya bagian belakang. Dan di masjid itulah peristiwa itu terjadi, karenanya masjid itu mendapat sebutan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ya, kalau kita pernah pergi umrah atau haji, lalu kemudian kita ziarah ke Madinah, itu biasanya salah satu city tour, ya, perjalanan mengenali kota Madinah, itu ada berkunjung ke Masjid Qiblatain itu, dan kita disunnahkan sholat 2 rakaat di sana, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, demikian, ya. Bahkan ada seorang ulama namanya Profesor Rawas Al-Ahji. Beliau itu punya pandangan bahwa tampilnya Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat bersama para nabi dan para rasul lainnya, ya, merupakan pengakuan para nabi mengenai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini bukti bahwa mereka, para nabi dan rasul terdahulu, semuanya menganggap Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dari para nabi dan rasul. Yang karenanya, ya, ini juga sekaligus menandakan perubahan politik, bahwa dengan selanjutnya Nabi mengarahkan wajahnya ke arah Masjidil Haram dan Nabi menjadi imam sholat waktu Isra Mi'raj, imam sholat para nabi dan rasul, menandakan bahwa sejak saat itu Allah Ta'ala mencabut posisi kepemimpinan Bani Israel
dan selanjutnya kepemimpinan umat manusia ini diserahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti kita ketahui, dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memberikan pujian kepada Bani Israel, bahkan meletakkan Bani Israel itu pada posisi yang istimewa. Misalnya ayat yang bunyinya, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum anni faddaltukum 'alal alamin. Hai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepada kalian, di mana aku telah melebihkan kalian di atas segenap bangsa lainnya. Jadi Bani Israel itu ya dahulu ya itu adalah pemimpin umat manusia, dilebihkan oleh Allah di atas segenap bangsa lainnya. Dan bentuk Allah melebihkannya itu termasuk di dalamnya adalah tidak ada bangsa selain Bani Israel yang dikirim Nabi dan Rasul sebanyak Bani Israel. Ya. Semua bangsa-bangsa lain jumlah Nabi dan Rasul yang dikirim sedikit sekali. Kadangkala satu bangsa cuma satu Nabi. Bahkan ada bangsa yang nggak dikirim Nabi sama sekali, yaitu kita. Ya, kita nggak dikirim Nabi. Ya. Nah, jadi Bani Israel itu dulunya adalah pemimpin umat manusia. Sampai kapan? Sampai Bani Israel akhirnya kerjanya melanggar perjanjian. Kerjanya bahkan dikatakan dalam Al-Quran itu fariqan kadzabu wa fariqan taqtulun. Nabi-nabi yang diutus Allah kepada Bani Israel itu sebagian mereka dustakan, bahkan sebagian mereka bunuh, ya. Akhirnya yang tadinya dimuliakan Allah, ditinggikan Allah, dijadikan pemimpin umat manusia, dicabut hak itu dari Bani Israel dan diserahkan kemana? Kepada umat Nabi terakhir, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sekarang kaum Zionis Yahudi Israel itu ngaku-ngaku bahwa mereka lah yang berhak memimpin umat manusia, terlambat mereka. Ini pemahaman yang keliru. Makanya turunlah surat Al-Maidah ayat 13 yang bunyinya fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Disebabkan karena Bani Israel melanggar perjanjian, maka kami laknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Ya. Jadi Bani Israel itu yang asal muasalnya dimuliakan, ditinggikan di atas segenap bangsa lain, akhirnya malah dicabut posisi itu dari mereka, dan bahkan Allah banting mereka, Allah laknat mereka, dan Allah jadikan hati mereka keras membatu. Kalau hati seseorang atau satu kaum sudah keras membatu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kaum itu akan memandang segala sesuatu dengan pandangan yang terbalik-balik. Jika Allah mengatakan sesuatu itu benar, hak, mereka memandang sesuatu itu batil. Jika Allah mengatakan sesuatu itu batil, justru mereka memandang sesuatu itu hak, benar. Makanya hari ini kita temukan bahwa bangsa Israel, Zionis, Yahudi laknatullah alaihim ini, dunia sudah teriak-teriak rame-rame mengatakan Israel, stop your genocide. Hai Israel, hentikan genosida kalian. Jawaban mereka apa? We're not doing genocide. We're doing self-defense. Kami tidak melakukan genosida, kami sedang membela diri. Ya. Bagaimana membela diri? Sedangkan yang dibantai anak kecil, kaum lansia, orang-orang tidak bersenjata. Ya. Bukan saja markas-markas mujahidin yang dihancurkan. Ya, kalaupun itu terjadi, itu pun tidak terjadi. Malah yang terjadi adalah menghancurkan masjid, menghancurkan gereja, menghancurkan rumah sakit, menghancurkan sekolah, ya, perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ya, inilah status daripada kepemimpinan umat manusia yang dulunya di tangan Bani Israel, tapi semenjak Isra Mi'raj Allah seperti memberikan informasi secara tidak langsung, Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat berjamaah seluruh Nabi dan Rasul. Yang di belakang Nabi berarti ada Nabi Isa alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berarti apa? Maka sejak saat itu yang pantas memimpin dunia ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Baitul Maqdis di masa lalu, ia merupakan rumah, bahkan markaz al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, markaz para nabi dan rasul. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihimussalam bermarkas di Baitul Maqdis. Maryam ibundanya Isa alaihissalam
sewaktu masih dalam kandungan ibunya yang bernama Hannah binti Faqud, istrinya Imran, itu sudah didoakan oleh Hannah, oleh ibunya Maryam, agar kalau janinnya yang lahir ini dia harapkan menjadi muharraran, menjadi seorang yang beribadah menyembah Allah semata di dalam Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Dan yang didoakan bukan hanya janin di dalam rahimnya, tetapi janin dan seluruh anak keturunannya. Makanya ketika lahir anak perempuan yaitu Maryam, ya, dia tidak putus asa. Dia yakin nanti dari Maryam akan lahir lagi keturunan yang menjadi penyembah Allah semata, dan terbukti bahwa yang lahir bukan sembarang manusia, bahkan seorang Nabiullah yang istimewa yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk hijrah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, dan bersama putranya Ishak alaihissalam beliaulah yang melakukan renovasi Masjid Al-Aqsa. Kemudian manusia-manusia terbaik yang mendatangi Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, ya, diantaranya Nabi yang pertama kali mendatangi Baitul Maqdis bahkan membangun fondasinya adalah ayahanda kita bersama, Adam alaihissalam. Nabi-nabi yang lahir di Baitul Maqdis diantaranya Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Isa alaihimussalam. Masya Allah. Nabi-nabi yang hijrah ke Baitul Maqdis setelah tadinya mengalami penindasan di negeri asalnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang pindah dari Irak ke Baitul Maqdis. Di Irak dia berhadapan dengan penguasa zalim tagut bernama Namrud, ya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, ya, pindah dari Mesir menghadapi penguasa tagut zalim bernama Firaun. Bahkan Firaun ini sedemikian togoknya, melampaui batasnya, sampai mengklaim, mengaku-ngaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, ya, la haula wala quwata illa billah. Nah, karenanya Musa alaihissalam, ya, dengan izin Allah mampu membebaskan diri dari Firaun dan bala tentaranya dengan peristiwa yang penuh mukjizat, yaitu pembelahan Laut Merah. Nah, Nabi Musa alaihissalam sesungguhnya diperintahkan untuk hijrahnya ke Baitul Maqdis, tapi tidak sampai. Kenapa? Karena begitu sudah selamat dari kejaran Firaun dan bala tentaranya, melewati menyeberangi Laut Merah sampai di Gurun Sinai, ya, belum masuk ke wilayah Palestina, maka Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan kaumnya Bani Israel yang tidak tahu untung, tidak pandai bersyukur. Sudah diselamatkan dari Firaun, diajak untuk berjalan terus masuk ke Palestina, menolak. Ya, ini diabadikan di surat Al-Maidah. Jadi mereka mengatakan, ya Musa, di dalam negeri itu terdapat orang-orang Jabbarin. Orang-orang Jabbarin itu artinya orang-orang yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang kami nggak sanggup melawan mereka, dan mereka itu orang-orang yang menakutkan karena mereka itu sering memaksakan kehendak mereka. Sampai mereka mengatakan apa? Idhab anta wa rabbuka faqatila. Ya, berangkatlah engkau Musa alaihissalam berdua dengan Tuhanmu, perangi mereka, kami nunggu di sini saja hasilnya. Nauzubillah. Jadi memang Bani Israel ini dari dulu sudah bengal, ya kan, nggak tahu diuntung. Ya, persis kayak sekarang. Dia yang bikin gara-gara sama negara Iran, ya kan, tapi dia pengen seret-seret Amerika. Karena intinya memang dia nggak berani untuk melawan sendirian. Dia selalu cari pihak yang bisa dijadikan sandaran, ya, tempat bergantung. Baik, saudaraku rahimakumullah, kemudian juga nabi-nabi yang wafat dan dimakamkan di Baitul Maqdis cukup banyak. Ada Nabi Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Zakaria, dan Yahya alaihimussalam. Dan uniknya, mereka yang pernah berkunjung ke wilayah sana, sampai ke Masjidil Aqsa, mengatakan bahwa semua nabi-nabi ini, ya, yang nama-nama mereka juga dikenal sama ahli kitab. Ahli kitab kan juga mengenal Ibrahim, cuma mereka nyebutnya Abraham. Mereka mengenal Ishak, tapi mereka menyebutnya Isaac, ya. Mereka mengenal Yakub, mereka menyebutnya Jacob, ya kan. Mereka mengenal Yusuf, mereka menyebutnya Joseph, ya. Mereka mengenal Daud, mereka menyebutnya David, ya. Mereka mengenal Sulaiman yang mereka sebut Solomon, ya. Mereka mengenal Zakaria yang mereka sebut Zakaria. Mereka mengenal Yahya yang mereka sebut John, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini nabi-nabi ini makamnya ditemukan, dan semuanya adanya di mana? Adanya di wilayah masjid. Nggak ada nabi misalnya yang dimakamkan di gereja, dimakamkan di sinagog, ya, tempat ibadahnya orang Yahudi. Ini saja sebenarnya sudah menjadi saksi
bukti kalau orang mau berpikir ini berarti nabi-nabi ini nggak ada yang agamanya Yahudi, nggak ada yang agamanya Nasrani, nggak ada, mereka semua Muslim. Gitu. Terbukti bahwa areal pemakaman mereka itu adanya kalau nggak di dalam masjid, di sekitar masjid. Ya. Nah, cuman memang ada satu catatan bahwa Nabiullah Yahya alaihissalam itu terpisah antara jasadnya dengan kepalanya, karena Nabi Yahya alaihissalam ini matinya dia dipenggal lehernya oleh pihak pemerintahan Romawi yang zolim. Ya. Nah, jadi jasadnya di Baitul Maqdis dimakamkan, sementara kepalanya di Damaskus. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan bagaimana Baitul Maqdis di masa kini. Perlu dipahami bahwa para ulama mengatakan bahwa barometer izzah umat Islam, izzah itu artinya marwah, kemuliaan, kehormatan umat Islam, itu ada pada posisi Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Bila keduanya dalam keadaan terjajah, maka umat Islam dalam keadaan terjajah. Sebaliknya, kemerdekaan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis sebagai tempat ibadah penghambaan manusia kepada Allah Ta'ala menjadi syarat bagi mulianya umat Islam. Jadi sepanjang zaman, kalau Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa ada di dalam genggaman umat Islam, pengelolaan umat Islam, niscaya umat Islam di mana-mana ikut menjadi mulia. Dan umat Islam itu kalau berkuasa atas Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, mereka itu adalah pihak yang paling adil. Mereka menciptakan suasana di mana kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum Muslimin hidup berdampingan dengan damai. Dan kaum Yahudi, Nasrani mendapatkan hak peribadatan mereka yang leluasa. Kaum Yahudinya di tembok ratapannya, ya kaum Nasrani di gereja skulpturanya, gereja yang paling mulia bagi mereka, paling sakral bagi mereka, dan kita di Masjidil Aqsa. Tapi setiap kali Masjidil Aqsa Baitul Maqdis sedang dijajah oleh selain kaum muslimin, ya, bukan berarti kaum muslimin menjajah ya, maksudnya dijajah, dan pasti yang menjajah itu selain kaum muslimin, itu niscaya yang menjajah itu saja yang leluasa beribadahnya di situ. Sementara yang lainnya ya dibatasi ruang geraknya. Kayak sekarang ini, kita ini harus waspada karena sejak hari Jumat yang lalu 13 Juni 2025 itu pemerintah negara haram Zionis Israel laknatullah alaihim itu menutup kompleks Masjidil Aqsa. Nggak boleh ada orang yang sholat di sana. Sampai kapan? Sampai hari ini masih terjadi itu. Ya, jadi ini satu keadaan yang sangat serius sebenarnya. Ya, karenanya banyak orang mengatakan ini perang Iran Israel ini kelihatannya sebuah pengalihan perhatian dari sesuatu yang lebih besar lagi yang sedang dikerjakan oleh Zionis. Anyway, sepanjang sejarah umat Islam, kita ini menyaksikan Masjidil Aqsa Baitul Maqdis itu dijajah sudah 3 kali. Dan 2 kali sudah dibebaskan. Yang ketiga kali sekarang belum dibebaskan, tapi insya Allah tidak lama lagi akan bebas. Ya. Yang pertama terjadi pada zaman Nabi masih baru diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu yang menjajah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa adalah kerajaan Romawi Nasrani. Ya. Dan akhirnya dibebaskannya pada zaman Umar bin Khattab. Tapi dari zaman Nabi sudah mempersiapkan pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tetapi Allah tidak mengizinkan di zaman Nabi terbebaskannya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Sekalipun Nabi sudah siapkan pasukan. Kemudian Khalifah Abu Bakar menggantikan Nabi setelah Nabi wafat. Beliau melanjutkan ya ekspedisi pengiriman pasukan ini untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi qadarullah sampai wafatnya Abu Bakar Siddiq yang memang memimpin sebentar sekali, cuma 2,5 tahun, belum terbebaskan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Barulah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, pasukan Islam membebaskan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Nah, itu terjadi di awal ya perjalanan umat Islam, penjajahan pertama, dan sudah dibebaskan. Dan sejak dibebaskan oleh Umar bin Khattab, bahkan Umar bin Khattab ketika menerima kunci Baitul Maqdis dari pihak Kristen, dia sempat bertanya, mana orang-orang Yahudi di sini? Nah, itu penguasa Kristen yang memberikan kunci itu malu-malu gitu untuk menjelaskan. Ternyata yang terjadi adalah orang-orang Yahudi itu dibantai semuanya, yang sisanya diusir, tidak boleh tinggal di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Nah, maka Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin yang menerima kunci Baitul Maqdis
memerintahkan panggil beberapa keluarga orang Yahudi biar mereka tinggal di sini dan mereka berkembang biak. Karena ini hak mereka juga untuk tinggal di sini. Nah, itulah Islam ketika memimpin. Ya, yang bahkan tidak ada dihadirkan. Ya, kalau mereka yang sudah ada tidak hadirkan, diabsenkan. Ya, kalau perlu dibantai semuanya. Ya. Nah, kepemimpinan Islam semenjak Umar menerima kunci Baitul Maqdis berlangsung ratusan tahun. Ya. Sampai tahun 1109 Masehi datanglah pasukan salib dari Eropa, dan untuk kedua kalinya mereka menjajah Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Bahkan penjajahan waktu itu dalam bentuk pembantaian yang sangat mengerikan, diabadikan dalam kitab-kitab sejarah bahwa tentara salib yang masuk ke Baitul Maqdis dan bahkan masuk ke Masjidil Aqsa, mereka itu harus berjalan di genangan air yang sampai ke lutut mereka, dan itu bukan genangan air ya, genangan darah yang sampai ke lutut mereka. Darah siapa? Darah umat Islam yang dibantai di dalam Masjid Al-Aqsa. Nauzubillah min dzalik. Dan itu pun alhamdulillah setelah berlangsung 88 tahun penjajahan pasukan salib, ya, Allah Ta'ala menghadirkan pasukan Islam yang dipimpin oleh sosok yang sangat berpengaruh dan berwibawa, namanya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, dan membebaskan Masjidil Aqsa pada tahun 1189. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Nah, sejak saat itu merdeka lagi, umat Islam pun berjaya kembali, ya, sampai awal abad ke-20 ini munculnya Zionis Israel, ya. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, untuk sementara kita akan lanjutkan bahasan ini bulan depan, karena tadi ada janji bahwa kita harus menyisakan waktu sedikit untuk bertanya jawab. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan bulan depan pembahasan ini. Falyatafaddal mashkura. Silahkan, ya, saya cukupkan dulu dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya nih, sekarang kan lagi ramai Iran sama Israel. Itu dampak ke Palestina itu apakah ada dampak positif sama Iran? Ya, pertanyaan, saya ulangi, pertanyaan mungkin tidak terdengar. Sekarang ini sedang terjadi konflik perang antara Iran dengan Israel. Lalu dampak ke Palestinanya bagaimana? Ya, dampaknya kepada Palestina jelas menguntungkan. Menguntungkan karena pihak Iran adalah pihak yang ternyata bisa mengimbangi secara militer, secara persenjataan, sehingga kita menjadi saksi kan bagaimana di kota-kota besar termasuk di Tel Aviv, ya, ibu kotanya negara penjajah Israel ini, itu mengalami kehancuran beberapa bangunan-bangunannya kan gitu. Nah, ini sesuatu yang ibaratnya biar deh tuh orang-orang Zionis Israel itu ngerasain lah, nyicipin dikit gitu apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di Gaza kan begitu. Karena mirip sekali kehancuran yang terjadi, bangunan-bangunan itu mirip seperti kehancuran di Gaza, tapi mungkin masih 1/100 dari yang dialami oleh saudara kita di Gaza. Tapi itu sudah lumayan, ya kan, supaya menyadarkan orang-orang Israel itu jangan songong-songong amat gitu. Ya, walaupun ya kita sadar mereka tetap songong. Ya. Kenapa? Karena memang mereka itu suatu kaum yang masih punya mentalitas seolah-olah mereka lah the chosen nation of God, bangsa pilihan Tuhan, ya, yang merasa diri mereka berhak untuk melakukan apa saja kepada bangsa lainnya. Kenapa? Karena dalam logika mereka orang Yahudi sajalah yang orang, selain orang Yahudi itu bukan orang, setengah orang bahkan setengah binatang. Mereka menyebutnya ghayyim. Ghayyim itu artinya kaum manusia di luar orang Yahudi. Mereka boleh berbuat apa saja. Nah, sekarang mereka biar ngerasain lah gitu, ya. Jadi istilahnya biar nyaho gitu, ya. Lumayan alhamdulillah. Ya. Dan kita boleh berharap bahwa mungkin kedepannya lebih banyak lagi yang mereka alami. Ya, karena baru-baru ini pemimpin Iran itu Khamenei itu mengeluarkan pernyataan bahwa tunggu saja, sebentar lagi akan ada satu peristiwa yang mengagetkan dunia dan akan dikenang sampai berabad-abad katanya. Nggak tahu itu apa. Mudah-mudahan sih bukan mencet tombol senjata nuklir ya, mudah-mudahan. Karena bagi kita senjata nuklir itu nggak ada bagusnya.
Ya, dan saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa perang nuklir itu akan terjadi. Kenapa? Karena semua yang punya senjata nuklir umumnya orang kafir. Semua negara kafir itu yang punya senjata nuklir umumnya negara kafir. Sedangkan orang kafir itu sangat cinta dunia dan sangat takut dengan kematian. Padahal seandainya Donald Trump misalnya tiba-tiba jadi gila banget gitu ya, dia pencet tombol nuklir sekarang, diarahkan ke Moskow misalnya gitu ya. Maka saat dia pencet 15 menit berikutnya dari Moskow meluncur nuklir juga ke Washington. Begitu. Dan itu artinya apa? Artinya dia mencet sekarang sama saja dia sedang mengundang mati dia bagi dirinya sendiri. Makanya saya selalu menganggap bahwa yang namanya punya senjata nuklir itu hanya andalan untuk apa? Untuk bargaining position, posisi bargaining saja, untuk ngegertak gitu loh. Ya. Tapi sebenarnya saya tidak yakin ada orang yang terlalu gila ya kan untuk memencet knob tombol senjata nuklir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi kita memandang apa yang terjadi antara Iran dan Israel ini ya ada bagusnya ya untuk Palestina ya. Dan kita melihat bahwa kemarin itu kan ketika sudah mulai banyak balistiknya Iran jatuh di kota Tel Aviv, itu ternyata si Netanyahu itu kabur kan, kabur dia lari ke Yunani. Ini sekaligus menjadi pelajaran buat masyarakat dunia. Masyarakat dunia langsung bisa membedakan antara kepemimpinan negara Zionis ya dengan kepemimpinan para mujahidin. Ya, Yahya Sinwar itu nggak ada ceritanya dia sembunyi kabur gitu ya. Dia bahkan di baris terdepan dan akhirnya ditemukan dia sampai ya melawan sampai detik nafas terakhirnya. Ya, sudah tangannya sudah lumpuh sebelah karena luka gitu kan. Dia pakai tangan kirinya dia lempar tongkat untuk menghantam drone yang sebentar lagi akan digunakan untuk membunuh dirinya. Gitu. Sementara pemimpin negara Zionis ya kabur ketika situasi sudah mengkhawatirkan. Ya. Nah ini juga pelajaran buat dunia ya, supaya mereka menyadari bahwa ya kita umat Islam ini bukan umat yang punya mentalitas ro'ab itu artinya cemas dan takut menghadapi resiko ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah yang mau Kalau tidak ada berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit kita pelajari hari ini membawa manfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Mari kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.